Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa yang merasa bersuka cita di tempat ini Bapak Ibu? Saya dulu melihat Bapak Ibu semuanya memiliki hati yang terus akan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sebab saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka sukacita kita akan dipulihkan. Amin. Kekuatan kita akan dipulihkan. Siapa yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan pemulihan bagi setiap kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak, dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, kami berseru padamu Bapa. Yesus, 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 katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, dan ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kami ajak untuk pagi berdiri. Kita menyatakan bahwa Tuhan, bahwa kita perlu hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Dengan segala hati kita, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini yang benar-benar rindu hadirat Tuhan memenuhi setiap kita? Adakah yang rindu hadirat Tuhan penuh atas hidup kita? Adakah hatimu benar-benar rindu bahwa Tuhan benar-benar memenuhi hidup kita dan sanggup membalikan setiap keadaan kita? Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu boleh angkat tanganmu. Letakkan segala kekhawatiranmu, letakkan segala masalahmu. Sebab disinilah Tuhan akan nyatakan bahwa perkaramu selesai di tempat ini. Tuhan akan nyatakan bahwa sakitmu sembuh di tempat ini. Tuhan akan nyatakan bahwa hadirat Tuhan penuh atas hati kita di tempat ini. Mulai fokus sembah Tuhan. Mulai fokus pandang Tuhan. Kiara lamaya syakara rapa. Tuhan hadir di bait
kudusnya. Yes. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yes, Yesus yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati Sekarang angkat hatimu bagi Tuhan, katakan bersama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Kiara Lamaya Sakara Ramaya Syah. Kiara Lamaya Sakara penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Berikan sorak-soraimu bagi Tuhan. Sembah Dia dengan hatimu. Kiara Lamaya Syakara Rapo. Dengan lembut katakan bagi Tuhan. Hadirat-Mu. Yes. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang kering dan haus akan Engkau Bapa. Kiara Lamaya Sakara Romo. Menyembahmu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi baitku,
Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Roh Kudus bakar setiap hati kami, penuhi kami, penuhi kami. Kami percaya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Keralamaya syakara ramo, keralamaya syakara. Kami perlu Engkau dalam setiap nafas kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Keralamaya syakara ramo. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Yesus, Kiara Lamaya Syangkara Ramaya Sikara Lamaya Syang, Kiara Ramaya Sikara Lamaya Sikara Ramo, Kiara Lamaya Syang, Kiara Lamaya Syang, Kiara Ramaya Sikara Lamaya Syang. Haleluya, haleluya, Kiara Ramaya Sikara Lamaya Syang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuh atas tempat ini Bapa, penuh atas hati kami Tuhan, penuh atas tempat ini Tuhan. Kiara Lamaya Syangkara Ramo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara Lamaya Syangkara. Kiara Lamaya Syangkara. Kami datang dengan segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu pasti setiap pergumulan kami Bapa. Namun satu hal Bapa, kami hanya mau dekat-lekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami lekat dengan-Mu, disitulah kami lekat dengan surga-Mu Tuhan. Disitulah perkara kami selesai Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang sudah menyelesaikan. Karena kami percaya Tuhan, saat Roh Kudus-Mu penuh atas kami, kami percaya hidup kami boleh diubahkan, keadaan kami boleh diubahkan, sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sebab kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Engkau Bapa. Sukacita kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ya Ralamaya Syakara Ramaya So, Ya Ralamaya Syakara Ramaya Se, Ya Ralamaya So. Haleluya. Ya Ralamaya Syakara Ramaya Syakara Ramo, Ya Ralamaya Ramaya Syakara Ramo. Yesus, Yesus. Ya Ralamaya, Ya Ralamaya Syakara Ramo. Katakan bagi Tuhan, katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Katakan bagi Tuhan, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah iman. Katakan,
karena nama-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Bapa, saat kami terus akan bertahan Tuhan, sampai titik akhir nanti Bapa, Kau dapati kami akan tetap setia bagi-Mu Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti akan nyatakan dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kami Immanuel, Engkaulah kami yang terbesar di antara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati, kita mau katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita, amin. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dengan segenap hati kami sadari Kau besar dan ajaib bagi hidup kami. Biarlah Engkau yang setiap kepada Rabbmu,
Lebih meriah lagi tepuk tangan kita bagi Yesus yang hadir saat ini. Haleluya. Katakan haleluya. Teriakan haleluya. Lebih semangat lagi, haleluya. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan buat kami. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai, menolong, menghibur setiap kehidupan kami di dalam Allah Roh Kudus. Hari ini berikan kami bahasa yang sederhana supaya kami dapat mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Aku membuka hati dan pikiran kami, dan Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami ketika kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu itu akan bekerja dalam setiap hidup kami, dan firman-Mu itu akan menggenapkan segala firman-Mu, segala janji-janji-Mu, dan kami akan lihat bahwa Yesus hidup. Yesus senantiasa menyertai kami. Yesus senantiasa memberkati kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Bersyukur bagi Tuhan dan bersyukur bagi saya sendiri untuk saya diberi kepercayaan. Sudah ada 2 tahun lebih saya tidak bisa datang ke tempat ini untuk melayani Tuhan di tempat ini. Karena sama-sama kita mengalami pandemi. Haleluya. Tetapi di dalam pandemi itu ada sesuatu hal yang luar biasa Tuhan singkapkan kepada masing-masing kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan saat ini saya berikan judul firman Tuhan membuat hidup bersemangat. Firman Tuhan membuat hidup bersemangat. Kata semangat ini adalah satu gairah, satu kekuatan yang harus kita alami dalam kehidupan iman percaya kita. Sebab di akhir-akhir ini banyak orang yang tidak punya semangat. Orang sudah tidak punya gairah untuk mengikut Yesus. Maka hari ini kita mau dengar firman Tuhan itu yang akan memberikan gairah, memberikan semangat dalam hidup kita. Sebab kata semangat, gairah dalam hidup kita itu penuh dengan kuasa. Nanti kita akan kupas hal seperti itu. Saya pagi tadi menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema kebangkitannya menyatakan penyertaan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi bukti kebangkitan Yesus itu bukti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus menyatakan, mengaktualkan dirinya bahwa Yesus tidak pernah, sekalipun dalam kondisi apapun kita, Yesus terus menyertai kita. Itu terambil di dalam Lukas pasal 24, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tadi mengajak untuk mulai membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat ke berapa tadi? Ke 31. Kita tidak usah membaca, nanti kita akan membaca selanjutnya. Karena ini seri dari yang pagi tadi. Di situ diceritakan bahwa 2 murid Yesus, salah satunya namanya Kleopas, setelah dia dari Yerusalem melihat, mengetahui dan merasakan kematian Tuhan Yesus, penyiksaan Tuhan Yesus, dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dan dia juga mendengar para wanita yang menjenguk, yang tilik kepada kubur Yesus, dan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini menjadikan satu gairah dalam hidup 2 murid Yesus itu.
Kemudian mereka berjalan ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka yang jauhnya kira-kira sekitar 11 km dari Yerusalem, arah barat laut dari Yerusalem, mereka itu berbincang-bincang. Di dalam perbincangan itu, percakapan itu, mereka saya temukan ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan, ada ketakutan, ada kecemasan di dalam perbincangan itu, saudaraku. Karena mindset cara pikir mereka, dan itu saya pikir semua murid-muridnya, 12 murid, 70 murid, semuanya itu mindsetnya, cara berpikirnya itu sama. Apa cara berpikir para murid itu? Dia gadang-gadang, dia menginginkan ada seorang pembebas, penyelamat dari bangsa Yahudi, bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Romawi saat itu. Jadi mindset mereka, cara berpikir mereka, pengen Yesus itu membebaskan secara jasmani dari penjajahan Romawi atas negeri mereka. Tetapi nyatanya terbalik, saudaraku. Yesus yang begitu digadang-gadang, Yesus yang begitu diidolakan, Yesus yang begitu diikuti selama 3,5 tahun. Mereka terus mengikuti Yesus. Ternyata Yesus menurut mata mereka, pandangan mereka, Yesus lemah. Maka ada nubuatan seperti anak domba yang digiring ke tempat pembantian. Keluh, tidak bisa bicara. Pasrah, menyerah. Seorang pahlawan yang diinginkan mereka adalah seorang pahlawan yang gagah. Seperti Daud. Bisa membebaskan Israel, bisa membebaskan bangsa Yahudi. Tetapi tidak. Yesus justru disalib, diseksa yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara sudah melihat film Passion of Christ. Itu adalah bagian dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh tentara Romawi kepada Yesus. Begitu luar biasanya penyiksaan itu sampai film itu diprotes oleh orang-orang Yahudi sebelum diluncurkan. Ada beberapa skenario yang dipotong karena menurut mereka itu tidak manusiawi. Nah saya mikir, dulu waktu nyalib itu apakah tidak manusiawi? Setelah dibuat film kok terus diprotes tidak manusiawi. Dipotong oleh Mel Gibson, dipotong oleh editor film itu. Yaitu apa saudaraku? Pada waktu Yesus dicambuk dengan cambuk bangsa Romawi. Dan itu dagingnya itu terkelupas. Kena sabetan dagingnya itu terkelupas. Dan di situ ada tulang rusuk. Beberapa tulang rusuk, tulang iga yang kelihatan. Karena dagingnya copot. Kena cambuk tentara Romawi. Penyiksaan seperti itu tidak hanya berhenti di situ. Pada waktu Yesus memikul kayu salib, Mel Gibson membuat satu prototipe kayu salib yang benar-benar seperti yang Yesus pikul pada saat itu. Dari segi ukurannya, dari segi beratnya, dari segi jenis kayunya, dari kasarnya, secara detail sekali Mel Gibson membuat seperti itu. Dan dia bertanya pada Jim Caviezel, artis yang aktor yang memerankan sebagai Yesus. Jim, apakah engkau sanggup untuk memikul salib yang persis seperti Yesus pikul saat itu?
Jim katakan, walaupun aku dicambuk dan itu darah, dan darah itu tidak keluar saudaraku karena itu syuting film, itu hanya make up, dibuat seperti berdarah. Itu rasanya Jim itu menjiwai peran itu dan merasakan kesakitan pada malam harinya. Jim katakan, aku sanggup untuk memikulnya. Dan ketika Jim itu memikul salib itu, tulang bahunya itu bergeser, saudara. Karena saking beratnya. Dan berjalan, ada tekanan-tekanan dari beratnya kayu salib itu. Itu yang dilakukan seorang aktor merasakan kesakitan. Engselnya itu melesat, saudaraku. Nah, kita membayangkan kalau itu Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Waduh. Dan pada waktu itu Yesus dipakaikan jubah itu tidak seperti yang kita lihat. Jubah seperti daster putih, kalau enggak, saudaraku. Jubah pada waktu itu berat. Dan jubah pada waktu itu belum dirinso dan sebagainya. Gatal. Itu dipakaikan. Dan itu dipakai oleh Yesus untuk memikul salib. Ketika beban itu mendesak ke bawah, otomatis tubuh Yesus membungkuk. Maka jubah itu ngelengser di bawah. Dan itu kakinya kakinya Yesus itu ngidak di situ. Dan ketika mau melangkah lagi, keseleo saudaraku, terjerat oleh jubah itu, jatuh saudaraku. Dan jalan Via Dolorosa itu jalan yang sempit, alasnya itu batu, berkelok-kelok naik, karena itu arah menuju Gunung Golgota, saudaraku. Dan kanan kiri daripada jalan itu banyak orang Yerusalem, banyak orang di sekitar di situ yang melihat Yesus. Sebab apa saya katakan seperti itu? Sebab Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem, jangan kau menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Berbahagialah orang yang mandul dan sangat berduka cita orang yang melahirkan pada saat itu. Artinya penontonnya banyak sekali. Dan penontonnya tidak seperti penonton Manchester United. Kalau gol bersorak-sorai, enggak. Ketika Yesus jatuh, ditendang itu tubuh Yesus. Dipukul itu di tubuh Yesus. Dicaci maki, dibuli, diludahi. Mau bangkit berdiri, pukul lagi. Itulah penderitaan Yesus. Untuk menanggung beban dosa umat manusia. Ketika di atas kayu salib, ketika mau disalib, tangannya dipaku, tidak hanya satu kali, jelem, langsung masuk, enggak. Beberapa kali, jelak jeluk supaya masuk di tangan dan kena di kayunya. Sakitnya minta ampun. Yesus mengerang. Tangan kiri, tangan kanan dipaku. Belum kakinya. Kakinya disuruh apa nek ngono ngarani Solo jinjit. Karena di situ ada tumpuan kayu kecil. Kan jinjit. Kakinya numpang. Telapak kakinya numpang. Dipaku. Jelak. Jelas mengerang kesakitan. Secara manusia Yesus mengerang kesakitan. Belum iganya kelihatan, darahnya mengucur. Belum kepalanya yang kena diberi mahkota duri. Dan saya baca di ensiklopedi kamus Alkitab, pohon
yang mengeluarkan lilitan duri itu, durinya itu tajam, setajam paku. Dan keras seperti paku. Dan itu panjangnya 15 cm, saudara. 15 cm itu panjang, saudara. Dipakukan di kepala Yesus. Orang masuk dinek, saudaraku. Keluar darahnya. Dan saya yakin dan percaya. Tidak hanya darah yang keluar. Tapi ada beberapa duri yang membelah, yang masuk menusuk. Apa itu? Batok kepala dari Yesus. Masuk jelek. Dan itu mengenai otaknya. Saya yakin itu. Tidak hanya seperti itu. Ketika mau ditarik ke atas, untuk salib, kayu salib itu ditarik ke atas untuk berdiri. Beberapa tentara Romawi memegangnya untuk mendirikan kayu salib itu yang sudah ada Yesusnya. Munter, saudaraku. Karena keseimbangannya tidak seimbang. Ada beban, yaitu tubuh Yesus. Munter. Dan tentara Romawi yang memegang itu tidak kuat. Jatuh, bleng. Aduh. Dan jatuhnya bukan kayunya bertelentang begini, mengkurep, saudaraku. Ya toh, di film itu kan seperti itu toh. Dan itu benar. Bukti dan fakta sejarah seperti itu. Sehingga hidung Yesus yang mancung itu kena kerikil, kena batu, pecah di sini dan bengkok. Maka kalau kita mau lihat yang sebenarnya wajah Yesus yang disalib, itu ngeri, saudaraku. Di dalam nubuatan dikatakan tidak seperti rupa manusia. Saking hancurnya. Belum rambutnya yang dijambak, rambutnya panjang, dijambak, ditarik, dan itu berodol. Ngeri, saudaraku. Jadi kalau kita melihat seperti itu, mendengar seperti itu, mengimani seperti itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Yesus. Yesus itu sudah berkorban luar biasa untuk keselamatan kita. Amin. Kok mek sithik sing ngomong amin. Jangan karena jabatan, jangan karena calon istri atau suami, jangan karena pekerjaan atau karena himpitan tetangga. Engkau dan saya terus meninggalkan Yesus. Waduh, kasih anugerah hilang, saudaraku. Nah, dua orang murid ini, Kleopas dan temannya ini berbincang-bincang. Tidak sama ya, cara pikir saya, cara pikir kami dengan apa kenyataannya. Ternyata pahlawan yang digadang-gadang, pahlawan yang diidolakan itu tidak membebaskan secara jasmani bangsa Yahudi dari penjajahan tentara Romawi. Ada kekecewaan yang luar biasa. Bertukar pikiran di situ. Tiba-tiba, karena pada hari itu dikatakan, itu pada hari Minggu, pada waktu pas kebangkitan Yesus. Ada seseorang yang membersamai mereka. Mereka bercakap-cakap. Orang itu ngomong pada mereka, apa toh sing tok omong nih, apa toh sing tok cerita nih. Dua orang ini kaget, apakah engkau bukan kaumku, bukankah engkau kaum Yahudi? Apakah engkau tidak mendengar peristiwa yang heboh, yang viral semacam ini? Apakah Tuhan datang dari tempat yang jauh? Kok tidak mendengar peristiwa yang luar biasa di Yerusalem?
Mereka bertanya. Kemudian Yesus menjawabnya, menceritakan tentang kitab para nabi, kitab Musa dan seterusnya. Diceritakan di situ. Mereka masih belum percaya kalau itu Yesus. Belum percaya. Ketika hari itu sudah mulai gelap, dua orang ini sudah sampai kepada tempat tinggalnya. Maka orang ini sepertinya mau berjalan terus. Nak, Kisanak, saudaraku mampir dulu ke rumah. Karena hari sudah gelap. Maka ketika sampai di rumah, dua orang ini menjamu saudaraku. Ketika Yesus mengambil roti, kemudian mengangkatnya, memecah-mecahkannya, dicuil-cuil roti itu, dan mengucapkan berkat, maka mata rohani kedua orang tersebut melek, terbuka. Di situ dikatakan di situ. Ayat piro ya kuwi? Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya yakin kalau Yesus tidak minta roti untuk diberkati, kemudian mencuil-cuilnya, memotong-motongnya untuk diberikan dan memberkatinya, Dia tidak sadar. Itu fungsi daripada kita mendengar firman Tuhan. Saya punya semangat untuk mendengar firman Tuhan. Mudeng ramudeng pokoknya budal gereja ngrungokne firman Tuhan. Pasti suatu saat mudeng saudaraku. Amin. Karena firman Tuhan itu memberikan pencerahan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membaca ayat ke-32. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kata berkobar-kobar itu dia tulis, Lukas tulis, ya, penulis Injil ini yang namanya Lukas, dia tulis. Dia hendak berbicara mempersonifikasikan api yang menyala-nyala, yang memurnikan logam mulia atau emas. Itu berkobar-kobar. Lah hati kedua orang tersebut yang berjalan ke Emmaus ketika mendengar keterangan penerangan tentang kitab, tentang firman Tuhan, hatinya itu berkobar-kobar. Di situ dikatakan, bukankah hati kita berkobar? Rupanya ketika kita itu mendengar firman Tuhan, mestinya kita mendengar firman Tuhan itu hati kita itu bergairah. Kalau perlu dicatat. Sebab apa? Di rumah dibuka lagi, direnungkan, belajar dilakukan, dihidupi. Hati kita berkobar, bergairah, saudaraku. Setiap orang percaya dalam menerangkan dan menyaksikan firman Tuhan akan membuat yang mendengar bersemangat dalam hidup. Seorang gembala, seorang pengkhotbah, seorang penyampai firman pasti itu dengan gairah untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya roh yang semangat itu juga ada di dalam jemaat. Dan jemaat ngerti maksud daripada firman itu, saudaraku. Tapi bagaimana Pak, saya berkobar-kobar hati saya. Permasalahan banyak Pak. Sudah jatuh tempo Pak.
Istri ndak beli terasi, ndak pulang-pulang Pak. Mendung tanpa hujan, sumuk dan sebagainya. Banyak alasan ya, banyak alasan. Belum Rusia dan Ukraina perang Pak. Ini mau perang dunia ketiga Pak. Hati kita lemah Pak. Seperti dua murid tadi. Khawatir, cemas, takut. Maka tidak ada nyala iman itu yang berkobar. Ketika kita mendengar, maka biasa-biasa saja. Tapi kalau dari rumah kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Tuhan urapi, hatiku ini engkau urapi. Dan aku pengen mendengar suaramu. Aku pengen mendengar firmanmu. Aku pengen ketemu firmanmu. Untuk hidupku selanjutnya itu apa? Wow, itu menangkap saudaraku. Sebab apa? Kita mendengar firman Tuhan itu harus seperti itu. Karena firman Tuhan itu memisahkan pikiran yang jahat untuk membawa kepada pikiran Kristus. Amin. Pikiran-pikiran kita itu jahat. Maka mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pedang bermata dua. Memisahkan yang jahat dan memisahkan yang baik. Memisahkan yang suci dan memisahkan yang dosa. Jadi kita mulai ngerti. Yang kita pakai adalah pikiran Kristus. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan juga menyalakan sumbu iman yang pudar. Saudara hopeless. Saudara sudah tidak punya harapan. Datang untuk mendengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Imanmu akan bertumbuh. Imanmu akan menyala lagi. Akan bersemangat lagi. Karena apa yang dilihat bukan besarnya persoalan, tetapi yang dilihat besarnya kuasa pertolongan Tuhan. Itu firman Tuhan loh saudaraku. Penting banget. Kemudian firman Tuhan itu juga memberikan kekuatan baru. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1. Ya, maju bar Yohanes, bar Kisah Rasul, itu Roma. Ambil pasal 1 saja. Roma pasal 1, 16, 17. Monggo Mas. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Kalau itu kekuatan Tuhan, kita baca, kita menjadi kuat saudaraku. Kita dibenarkan. Dan orang benar hidup oleh karena iman. Saya yakin kok, gedung yang semegah seperti ini, buat saya itu megah ini, megah buat saya. Beda kalau saudara membandingkan dengan gereja-gereja yang di sekitar saudara yang besar-besar, beda. Tapi kalau dengan gereja kami di desa, ini megah saudaraku, megah. Kemegahan gereja ini berdiri seperti ini karena firman. Om Beli dapat firman dari Tuhan. Gembala sidang, ibu gembala sidang, pengurus di sini, pengurus gereja di sini mendapat firman dari Tuhan. Maka firman itu melaksanakan tugasnya bersama seluruh pelayan Tuhan. Dan firman itu diwujudkan jadi seperti ini. Kami di desa juga seperti itu. Dulu juga tempatnya itu
Gedek saudaraku. Gedek separuh itu lah, apa namanya kalau di sini gedek separuh ini ngisore tembok, dhuwure gedek. Sekarang bagus. Itu karena kami memperkatakan firman. Kok bisa? Bisa. Saudara pengen hidup saudara diubah oleh firman, perkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Dia juga menyegarkan yang letih, lesu, berbeban berat. Itu jelas. Menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Iman timbul dari pendengaran akan, iman timbul dari membaca firman Tuhan, iman timbul dari mendengar firman Tuhan, iman timbul dari merenungkan firman Tuhan. Itu saudaraku. Maka iman itu tumbuh, ada pengharapan dari Yesus. Dan pengharapan kita itu tidak kosong. Pengharapan itu pasti akan digenapi. Kalau sudah pengharapan itu digenapi dalam hidup kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita memberi kasih kepada sesama. Ini yang diminta oleh firman Tuhan. Kemudian firman itu membawa dalam kebenaran. Orang yang suka membaca firman Tuhan itu selalu hidupnya dalam jalan kebenaran. Kalau itu ada yang melenceng, Roh Kudus pasti sudah mengingatkan dan orang tersebut ndablek. Kenapa kok ndablek? Karena mesti ada yang bolong-bolong tidak merenungkan firman Tuhan. Ada celah. Itu sudah rumus saudaraku. Kemudian menyatakan berkat dan mujizat. Saudara tahun 2022 ini hidup saudara pengen penuh dengan mujizat? Tolong angkat tangan. Saudara dalam tahun 2022 ini hidup saudara pengen penuh dengan berkat? Tolong angkat tangan lagi. Saudara harus rajin baca firman Tuhan. Katakan kanan kiri, moco firman Tuhan. Moco. Ini bojoku ini loh. Nggarai apa ya? Membuat marai males ya Pak. Lah mau jak moco firman malah moco berita Rusia Ukraina. Nonton berita mudik. Mudik itu dari dulu sampai sekarang ya ngono kuwi. Wis ora perlu diwaca. Tapi kalau ketika kita membaca firman Tuhan muncul. Lukas 24 ayat 33 sampai 34. Kita baca kembali lagi. Kembali ke Lukas. 33 34. Ayo Mas. Lukas 24 ayat 33 dan 34. dan 34. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Sampai di situ dulu. Kata bangunlah itu ada greget, ada semangat ketika mendengar firman Tuhan dan mengenal kembali Yesus yang berbicara itu, bangkit imannya. Dua orang ini sudah sampai di Emmaus. Berapa kilometer tadi dari Yerusalem? 11 kilometer. Saking semangatnya balik nene Yerusalem. Itu loh powernya iman. Itu loh powernya firman Tuhan. Bisa membangkitkan semangat hidup seseorang. Saya kelingan, saya eling pada waktu saya di Madura. Saya sendiri sebagai orang Kristen, guru Kristen. Dan saya mendapatkan gereja itu sekitar 26 kilo. Tahun 85, 86 itu 26 kilo di kota. Saya tidak punya sepeda motor,
saya akhirnya nabung beli sepeda motor, apa itu namanya, Honda 70 ki apa iki? Honda Kotrek apa kuwi jenenge. Wis ngono kuwi serasa dieling-eling. Ya ta. Ngeling-eling kesuwen, ya ta. Seperti itu, Honda 60 70. Saya beli itu waktu itu harganya 150.000. Aku oleh rapelan tak nggo tuku kuwi. Untuk apa? Ke gereja. Dilalah kersane Gusti. Itu ibadahnya itu sore. Kalau malam, kalau selesai itu pulang malam. Saudara tahu, jalan di Madura itu seperti hutan. Dan pada waktu tahun 85, 86 itu marak viral carok. Carok ngerti ya? Carok itu bumbunya adalah carok, bukan begal, carok. Orang yang sering perang dewe. Dan itu kadang lari di jalan. Kalau ada orang jalan bisa kesabet, cupret. Itu tahun 85, 86 ngeri. Saya itu pengen ke gereja itu seperti itu. Tapi ternyata itu merupakan satu passion saya untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Saya tidak bosan-bosannya untuk setiap minggu ke gereja. Sampai saya dibaptis selam loh. Saya dulu dibaptis percik di GKJ Kerten itu pada waktu masih kecil. Orang ngerti apa-apa di ya melongo ngono tok. Ya. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan di Madura, saya baptis selam. Nama saya Markus. Nah, wes luar biasa. Itu passion saya. Saya ke gereja, pulangnya malam, wah, ngewebut dibanter nih ora iso banter. Wong motor tuwek kaya ngono, nek saiki nek mbiyen bijik gaya itu, ya toh. Tapi ya paling 60 km, 50 km dan lampunya itu kedip-kedip. Ya toh, kalau digas terang benderang. Tapi kalau gasnya diturunkan rodok burem-burem lagi. Waduh, seperti itu sudah. Tapi saya enjoy, 2 tahun itu saya enjoy. Dan saya bertumbuh di situ. Benar. Iman saya bertumbuh di situ. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saya juga seperti itu. Kalau ada persekutuan di kota itu. Kalau sekarang apa ya Pak namanya? Komsel. Ada komsel. Saya datang hari Rabu di sana itu. Jadi Minggu kadang gembala sidang di sana namanya Pak Besel Untung, itu orang Kalimantan, itu kadang Pak Guru, saja tidur di pastori supaya besoknya bisa ibadah. Jadi Sabtu saya disuruh berangkat siang, terus besoknya, tapi yang paling pulangnya juga malam sama saja. Akhirnya seperti ya wis apa itu namanya, wirawiri begitu. Tapi senang itu saudaraku. Iman saya bertumbuh. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kata sesungguhnya itu dia mulai ngeh, dia mulai percaya, dia mulai tidak ragu-ragu lagi, dia mulai tidak takut lagi, dia mulai sungguh-sungguh bahwa beriman bahwa Yesus sudah bangkit. Karena aku mengalaminya. Penting loh. Pengalaman dengan Tuhan itu penting. Minta pengalaman dengan Tuhan. 15 tahun yang lalu saya terdampar di sini. Saya dinyak sama pendeta Rudi Hartono itu. Iki mesti ono something, Cik. Something wrong iki. Iki bocah iki teko kene iki mesti ono something wrong, bener pancene. Masalah duit. Doyak-oyak debt collector saudaraku. Arepe dipenjarakan. Saya lari ke sini bukan terus menghindari tanggung jawab saya untuk nyaur utang, enggak. Saya ngulur waktu daripada saya yang penjara. Kan ganteng saya hilang saudaraku. Iya toh. Ganteng saya hilang. Tapi saya ngulur waktu. Dan rupanya di sini dibina, dididik, kemudian sama Om Beli, Tante Evi, Ko Rudi,
kemudian siapa lagi teman-teman sepelayan di sini. Saya mulai tumbuh iman saya. Seiring iman saya bertumbuh, saya memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Berkat Tuhan itu mengalir sidik. Dan itu saya membayar utang. Ora kok tak pangan dhewe. Bendang rampung, maksudnya begitu. Ben aku iso mulih neh nang nggone Blitar aman gitu loh, Saudara. Dan saudara tahu tuh waktu itu saya naik sepeda motor. Solo Blitar, bayanglah saudaraku. Saya teringat passion itu. Dan itu yang membuat iman saya sampai hari ini berkobar-kobar. Itu pengalaman loh saudara. Pengalaman saya dengan Tuhan loh. Saudara perlu butuh pengalaman seperti itu. Tapi aja kaya aku. Doyak debt collector sik terus lagi meloya melayu ngono. Aja, beda-beda pengalaman saudara dengan saya beda. Tapi saudara minta pengalaman, itu akan meneguhkan iman saudara. Ketika hati kita menangkap apa yang firman Tuhan katakan, itulah saat Tuhan memulihkan semangat iman kita. Apapun rintangan, halangan, tantangan yang menghadang kita, kita tetap maju meraih kegenapan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tantangan, rintangan, halangan seperti itu, anggap saja sebagai warna kehidupan di dalam kita mengiring Yesus. Mosok kita kalah dengan kaum stoikism. Ya. Oh, urung tahu roh. Stoik. Bukaan YouTube Deddy Corbuzier. Sekarang ini sedang viral itu filosofi stoik. Itu akan menggeser nilai-nilai kekristenan secara perlahan. Sebenarnya itu hanya filosofi Yunani yang lama. Itu akan menggeser. Rasanya seperti, wah podo ya karo firman Tuhan. Ora podo. Kaum stoik itu adalah orang yang menyerah pasrah tanpa ada usaha. Tapi kalau kita itu menyerah pada Yesus dan kita mengharapkan pertolongan Yesus, sebab kita diciptakan oleh Tuhan tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Pengen jadi ekor, mambu kita saudara kalau pengen jadi ekor. Ya, cedak karo sing ngetokne telek lencung. Iya toh? Tapi kita harus jadi ke kepala. Tidak turun tapi naik. Beda dengan stoik. Suara lantang penuh keberanian itu adalah ciri pertama dari orang percaya yang menikmati kegenapan firman Tuhan. Ada gairah luar biasa, rasa malu, takut, ragu, tidak percaya, semuanya itu sirna. Ketika saya dan saudara iman kita bangkit, kita exciting, kita bergairah untuk menyatakan, memberitakan firman Tuhan. Karo sapa wae, dan itu bergairah saudara. Saya itu di sekolah saya dijuluki Pak Pendeta. Karena ada beberapa orang neng Jawa Timur ki orangnya itu waduh ya ngono kae. Sering ngajak debat, ngajak diskusi, engko nek kalah nesu-nesu. Ngono saudaraku. Tapi saya tetap ngomong nih Yesus. Neng status saya ngomong nih Yesus. Seperti itu, Ben. Karena itu yang benar. Karena tidak ada satupun nabi sing wani ngomong akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku Yesus, engkau tidak masuk di dalam kerajaan surga. Sopo? Ora ana. Malah mereka minta didoakan keselamatannya. Bangga ya kita punya Yesus. Bangga kita punya Yesus. Cableken kiwa tanganmu, bojomu cableken. Bangga kita punya Yesus. Ayo. Bangga kita punya Yesus. Nah,
Ayat 35 tak waca dhewe. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saya tanya sekarang, seandainya pada waktu itu Tuhan Yesus tidak minta roti terus memecah-mecahkan roti, tidak memberkati, kira-kira dua orang tadi yang namanya salah satunya Kleopas tadi itu kenal Yesus apa enggak? Ini cara logika loh. Kenal Yesus enggak? Enggak kenal. Lah ini loh, brandingnya Yesus itu seperti itu. Ciri khasnya Yesus. Kenapa mereka kenal? Karena pada waktu 3,5 tahun bersama-sama Yesus, Yesus selalu lakukan hal seperti ini dengan murid-muridnya. Yesus selalu ngomong firman. Dia mulai teringat, wah berarti ini Yesus. Roti diangkat, dipecah-pecahkan, diberkati, diberikan kepada mereka. Iki mereknya Yesus yang ngene iki. Pengen ngerti nih mereknya Yesus. Dia mesti bertanya pada murid-muridnya, damai sejahtera ada padamu. Bukan bertanya, menyatakan. Iya tak? Itu mereknya Yesus, sing gampang dikenal. Ora usah golek merek-merek liyane. Merek liyane iki nggawa pedang. Kapir. Iya tak? Nggawa pentungan. Nek Yesus ora usah nggawa pentungan. Ae malah dikenyangkan. Kalau Yesus mengenyangkan kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Sebabnya apa kok kita ngerti? Sebabnya kita selalu membaca firman-Nya. Ini nek ora tau maca, masa Yesus demonstrasi nggawa roti sepiro sing paling gedhe nang kene nang Solo roti apa? Nek ora tau maca firman-Nya ora ngerti. Sapa kuwi? Enggak ngerti. Tapi kalau kita membaca firman-Nya, tahu oh eling. Yesus itu loh saudaraku, kegunaan manfaat kita membaca firman Tuhan. Kesimpulannya, jika pengen iman kita bertumbuh, pengen loh, saya menawarkan hanya pengen. Jika pengen iman kita bertumbuh, sebabnya ana sing ra pengen, masih budal nang gereja ngene iki, ana sing ra pengen. Tapi saya yakin dan percaya jemaat di sini pengen kabeh. Sebabnya saya lihat itu jemaatnya itu tulus, jemaatnya itu semangat. Aku terinspirasi, instalasi, inspirasi Pak Rudi. Nek mimpin pujian dulu, tapi saiki Cik Pangga. Wah, suarane menggelegar ya toh. Ya kadang sok fales barang, tapi bangga budal ya toh. Tapi semangatnya itu loh sampai sekarang. Itu saya pegang itu. Sehingga transfer semangatnya muji Tuhan itu transfer. Ya iki kok didhuwur-dhuwurne, mari ngono diimblekne neh. Saya buka YouTube Bu Evi itu senang ya. Saya setel banter kalau pagi tak banter. Wes. Cerang. Tapi wah betul-betul itu masuk loh dalam hati saya itu. Ya, sapa kuwi Pak? Ya wis rungokno dhewe. Oh Cik Evi to? Heeh. Nah, wong loro sadurunge budal ngrungokne sik. Engko bengi di setel neh. Wah, itu memberkati loh. Memberkati. Saudara pengen seperti itu? Saudara bisa lihat bagaimana saya diberkati Tuhan. Ya toh? Anak papat kuliah kabeh. Ya toh? Telu wis duwe omah kabeh. Ya, siji durung ya, gampang. Siji ngomah kono tak tinggal wis dipek anakku sing nomor 4. Lah jenengan endi, Pak? Aku tak
gawe kemah ae. Ya. Tak musafir karo kae Mas Windu ae. Ya Mas Windu kan ponakane Yesus. Nah, kaget aku tadi pagi dibukane ngono ana Mas Windu rambutnya dawa. Loh, iki ponakane Yesus iki. Maksudnya bukan Yesus Tuhan, Yesus Gonzales, petinju Meksiko. Luar biasa loh. Kehadiran Mas Windu aja memberkati kita. Kita langsung eling Yesus. Ya, sebab dia ponakan. Wah, nek ngono aku tak gondrong kabeh, ora apa-apa. Sing penting aja kaya Rudi. Saya suwe saya entek. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu. Bapak Gembala, kami persilakan. Itu bagianku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu. Oh, Bapa. Haleluya. Kami ingin punya pengalaman pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya semakin hari, semakin kondisi kami pasti akan lebih naik lagi Tuhan. Engkau adalah Tuhan bagi kami, Raja bagi kami, Allah bagi kami, sesembahan kami. Mari angkat tangan, sembah Dia. Kita katakan sekitakan. Ena katakan sekena maramalamaya maramalamaya malamalamaya. Kinaralaya maramal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 amaya. Hirararalamaya naralamaya maramalamaya. Kenaralamalabaya se. Lapar akan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh akan Engkau Tuhan, kami perlu akan Engkau Yesus Tuhan. Kata-kata kirabakata karabakata kasikinakata. Sebenarnya mengikut Tuhan itu adalah pengalaman pribadi. Sebenarnya mengikut Tuhan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini
nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Seketakana katakana malam-malam, kenara malam-malam maya, kenara malam maya, kenayo. Sekenakaya maya, kena malam maya, kena malam maya, maya. Kira bakal. Lihat tangan Tuhan sedang terulur kepadamu. Ketika engkau susah, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami sakit penyakit, tangan Tuhan terulur kepadamu, ingin menjamah engkau, ingin mengurapi engkau, ingin menyembuhkan engkau. Kirapa kata kasih kita karapaka, kirapa kata kasih kita karapaka, kira kata kasih kita karapaka. Sikira kata karapa. Sementara nanti hambanya yang akan melayani perjamuan kudus maju ke depan, kita berdoa untuk tubuh dan darah Yesus. Mari kita arahkan tangan kita ke depan, tertuju kepada roti dan anggur. Hari ini kami percaya ada kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Ada kuasa anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Jangan pisahkan kami dengan roh-Mu. Jangan pisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Sekenakona maya malam maya, kenara mayo, kera malam maya, kira kata kasih kita karapa kata, kirapa kata. Biarlah mata kami dibukakan, roh kami dihidupkan. Ketika kami mengangkat roti dan kami minum cawan anggur, secara pribadi Engkau datang, Engkau menjamah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir, biarlah damai sejahtera hadir, biarlah kekuatan hadir, biarlah keberanian hadir, biarlah kuasa-Mu hadir. Sikirapa karakata. Tubuh dan darah-Mu Yesus yang kami akan terima menjadi berkat bagi hidup kami. Dan Roh-Mu Tuhan ada dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita menyembah dengan bahasa baru. Kira kata kara mana malah, kira makata kasana kara mayu, kira malam masih, kina lama maya, kira malam maya, ora masih, anara maya malam maya. Sekena karala mayo, kira lama maya
Sikarapakataka. Unakutakarapakas. Jangan gentar anakku. Tuhan adalah Tuhan yang menopang engkau. Kirapa kata-kata kasih kita. Kirapa karapa-karapa. Kirapa karapa-karapa-karapa-karapa. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Mari kita bangkit berdiri bersama. Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. di hidupku. Rabakataka sikinaka rabakataka sakarabakataka nakataka rabaka. Rabakataka sikirakataka. Kikika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  sikika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 . Ukukakakakakakakaka. Kikikikikikik. Kikika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 . Sekira kata-kata. Sebelum kita makan tubuh Kristus, mari kita sembah, senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah, untuk tubuh-Mu Tuhan. Engkau telah rela mati, Engkau telah memberikan diri-Mu kepadaku untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Berkati kami. Dan Tuhan, segala kutuk, segala penyakit apapun akan takluk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu yang kudus itu menyucikan kami Tuhan. Kami terima dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama.
Mari kita angkat kedua cawan pengucapan syukur kepada kembali kita menyembah Tuhan. Kira kata kaseketaka, una kata karakasa kata-kata, hina kata kata kaseketaka rapa, hina mata kasekena kalama ya, kenara lama ya maya masih. Karamase uraba kata kasih. Kami kuat menerima tubuh darah. Kami kuat menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima cawan berkat dari Engkau. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih, kami mengucap syukur. Cawan berkat bagi kami, cawan anugerah bagi kami. Cawan keseluruhan hidup kami dibungkus dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu ajaib. Hidupku adalah untuk memuliakan nama-Mu. Engkau ajaib ketika kami bekerja. Engkau ajaib ketika kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau ajaib Tuhan ketika langkah-langkah perjalanan kami. Engkau ajaib ketika kami ada di jalan dimanapun. Engkau ajaib ketika kami sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan inilah darah-Mu yang kami terima. Bukankah persekutuan dengan darah Yesus adalah persekutuan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, minumlah bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, yang sepakat bersama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri lebih semangat lagi, ya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
baru tercurah bagi kami. Minyak baru tercurah bagi kami. Dan sukacita Tuhan senantiasa melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Itulah pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau dengan segala keberadaan dirimu. Diberkatilah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengabulkan doa-doamu. Dan Tuhan mendengar semua doa-doamu. Dan Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah kasih karunia. Serta dibungkus engkau dengan darah Yesus. Dibungkus engkau dengan darah Yesus. Segala kemuliaan, hormat, puji bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.